Oke, di video ini gue mau ngeliatin tentang metal frame yang udah 3 kali ini gue review. Dan seperti yang kalian lihat, gue beli 3. Yap, betul 3. Dan yang 3 ini gue pasang ke cushion Rebag Full City gue. Dan karena gue udah punya 3, artinya gue udah ngerasain 3 barang dengan kondisi yang punya isu yang sama. Dan di video ini selain gue mau nge-review ini frame kalau diinstalasi di cushion Rebag Full City, gue juga mau komplain tentang beberapa hal di ini barang. Oke, tanpa basa-basi, ini dia reviewnya. Komplain pertama gue itu adalah kakinya. Kaki dari ini mobil shoot dari ini frame itu tuh ada cacat, dan semua frame yang gue beli itu cacatnya sama. Dan cacatnya itu tuh di bagian di bagian pasangan betisnya ini. Jadi kalau kalian lihat di joinnya ini tuh bakalan kelihatan finishingnya jelek. Jadi dia masih ngesisain part besi yang ngebikin ini tuh terhalang. Dan kalau nggak kalian korbanin part karet kalian, plastik kalian, itu nggak bakalan kepasang. Dan caranya gimana? Ya betul, kalian harus ngerusak part plastik kalian, harus kalian cuakin kayak gini agar bisa kepasang dengan sempurna di sini. Kenapa ini sampai ujung sini? Karena ini tuh sampai sini cuy. Jadi bukan cuma di bawah doang, tapi sampai atas ini. Dan setelah itu baru bisa ya fitin kayak gini. Terus yang kedua, ini masih di kaki. Karena yang versinya cushion itu nggak ada plat armor di belakangnya jadi dia itu ngebikin kalau kalian pasang ini itu kosongan cuy. Jadi nggak ada part penutup sini. Sebenarnya komplain gue sebenarnya berharap kalau ini tuh dibikinin frame sendiri gitu, buat cushion Rebag Full City dan beberapa model Gundam frame lainnya, kayak contohnya si Dantalion. Karena gue sebenarnya niatnya gue mau ngebeliin semua frame Gundam frame yang gue punya, tapi karena emang nggak kompatibel buat semuanya, jadi yaudah gue cuman beli 3 buat trio TK dan gue aja. Lanjutnya dan yang paling mubazir itu adalah frame tangannya. Ini kalau kalian lihat, ini tuh nggak pakai frame besi. Kenapa? Karena nggak kompatibel. Karena versinya metal frame dia itu pakai yang standar gitu. Jadi memang ini tuh bagusnya bisa dipakai hampir semua, kayak contohnya Bael, Barbatos yang lama, Barbatos Lupus, Bistu Kimaris, Sividar, atau Dantalion tuh, atau bahkan Grimory kemarin dia bisa pakai ini. Tapi untuk yang ini nggak bisa. Kenapa? Karena framenya beda. Dan yang dimiliki Barbatos ini tuh adalah tipe yang pakai extension kayak gini. Jadi untuk efek tangan yang lebih panjang dia pakai extension, jadi buat ditambahin gitu. Alhasil tangannya Barbatos Lupus tuh jadi lebih panjang dari konvensional. Lalu untuk yang Flauros tuh benar yang kopongan gitu. Jadi tanpa gimmick tambahan kayak tangan panjangnya si Barbatos Lupus atau Rex atau bahkan si cushion Rebag Full City. Lalu punyanya cushion itu cuman polosan kayak gini, jadi cuman flat garis doang dan nggak ada part yang kompatibel buat kepasang karena framenya armornya nggak nempel. Nah, ini komparasi dari ketiga framenya itu berbeda banget punyanya si cushion. Karena framenya beda, armornya juga beda, dan karena armornya beda nggak bisa dipasang di metal frame kayak gitu. Itu alasan kenapa gue kemarin ngebeli
Astaroth yang biasa kemarin, dan gue beli lagi Astaroth yang bootleg buat ngambil tangan sebelahnya biar kanan kirinya sama, dan itu pun masih harus repaint karena warnanya full putih, dan gue belum gue pasang karena mau gue review di sini gitu. Dan kalau kesah salah satunya tuh selanjutnya tuh di bagian kaki ini itu buat instalasinya anjing susah banget. Kalian harus bener-bener ngerusak kalau ini udah kepasang. Nah kalau buat masangnya sendiri itu tuh harus diamplas bagian melnya, jadi biar minimal bisa masuk, atau enggak kalian harus neken setengah mati sampai tangan kalian luka gitu. Karena gue kurang tahu ini platnya apa, gue sampai sekarang belum searching ini platnya plastiknya apa, entah ini plastik biasa ABS atau yang lain, tapi ini sumpah plastiknya keras banget, ngebikin buat instalasi di plat di metal frame-nya ini, part metal frame-nya ini susah banget. Tapi kalau buat ngelepasnya lebih setengah mati lagi. Buat ngelepas belakangnya gampang, ngelepas depannya yang berbatas kemarin itu kan sempat salah pasangan gua. Nah gak bisa lepas, akhirnya gue solder biar bisa lepas. Tapi walaupun dengan 3 isu yang tadi gue bilang, bukan berarti ini tuh nurunin value dari barang ini, karena kalau kalian tahu cara mitigasinya dan kalian bisa inisiatif buat ngerubah part-partnya, nah kalian bisa ngebikin ini jadi cukup worth it, kayak ngecoak part-part di kakinya gitu. Dan ini juga bisa buat life hack kalian kalau misalnya kalian udah kebacut beli yang bootleg, kalian nyesel karena part frame-nya itu kayak sampah gitu, yang tadinya bandai aja sampah, kalian beli yang lebih sampah. Nah itu bisa buat obat biar bootleg kalian tuh nggak sia-sia dan masih relevan buat kalian beli gitu, walaupun harganya 2 kali lipat dari bootleg kalian gitu. Dan so far ini tetap worth it, walaupun ya ada part yang rusak gitu gara-gara ini barang. Nah dan ini adalah penutup gua buat ngebeli metal frame. Apakah gua bakalan ngebeli buat si Bael atau Vidar? Kayaknya enggak dulu, karena emang kayaknya gua harus ngefokusin uang gue buat hal yang lain. Dan ini adalah salah satu part gua ngebahas Hagi terakhir, karena aku udah gak punya barang apa-apa lagi, dan rencana gue mau lanjutin di SAF. Gue masih punya 4 SAF yang belum gue review, dan gue mau ngebagiin ke kalian. Terus mungkin setelah itu gue bakalan hiatus buat sementara, karena gue harus ngumpulin budget buat bikin season selanjutnya. Dan gue rencana di season selanjutnya tuh gue mau ngebikin ini gue mau ngeliatin eksperimen gue tentang ini barang-barang gitu, gimana kalau gue repaint, gimana gue perbaiki biar lebih solid gitu. Oke, segitu dulu dari gue. Kalau gue punya salah kata gue minta maaf. Gue Rindra, ciao.